Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah asal satu pagi rahimahullah. Sebelum acara kita mulai, karena kita berada di dalam masjid yang mulia ini, dimohon dengan hormat para jemaah untuk berniat iktikaf dan melanjutkan majelis taklim dengan konsentrasi mendengarkan isi pengajian, tidak berbicara sendiri agar niat iktikaf kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita niat iktikaf bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal musalli wal musallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul afadil ulama anak kiram, muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para kiai yang terhormat, Al-Karam Bapak Bupati Tuban, Bapak Kiai Haji Fathulillah beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Bapak Insinyur Haji Nur Nahar Hussein MSI, yang kami hormati Bapak Sekda Bapak Dr. Insinyur Haji Budi Wiyana MSI serta Ibu, Bapak Dr. Andes Haji Syahid MM Kemenang Kabupaten Tuban. Wabil khusus narasumber kita yang terhormat Al-Mukarramah Ibu Dr. Nyai Haji Nur Asia Amin dari Surabaya. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Ibu jemaah muhasabah sebagai masyarakat rahmat mendukung dan segenap para pendengar setia radio suara yang berada di rumah dan di mana saja rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada pagi hari ini kita masih bisa berwajah dan istiqomah mengikuti acara muhasabah setiap Sabtu pagi di Masjid Fathur Rahman Pendopo yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan, berupa ilmu yang barokah dan manfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu jemaah muhasabah rahimakumullah, perkenankanlah kami bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, acara yang kedua tausiah pertama oleh yang terhormat Bapak Bupati Tuban, acara yang ketiga tausiah yang kedua oleh yang terhormat Al-Mukarramah Ibu Dr. Nyai Haji Nur Asia Amin dari Surabaya. Yang keempat barokah doa. Marilah acara muhasabah ini kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, dengan penuh khusyuk dan khudur marilah kita ikuti dengan seksama secara berurutan tausiah pertama yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Bupati Tuban Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fathulillah Mukhtar Allah SWT. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Bapak sesepuh, ini sepuh segenap jamaah muhasabah Sabtu pagi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengikuti setelah istiqomah muhasabah Sabtu pagi. Sebelum kita lanjutkan acara ini, mohon bantuan Fatihah. Yang pertama kita berusaha kepada Ibu Hajah Zamaria. Yang kedua itu istrinya Pak Emil, sekretaris BPWD yang kemarin secara bersama-sama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amalnya diterima oleh Allah dan semua kekhilafannya diampuni oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak yang saya hormati, pagi hari ini mestinya saya tidak akan memberikan materi apapun karena ada undangan yang diajukan. Saya ada acara jam 8 yang undang itu saya tidak bisa, sehingga acaranya terpaksa diajukan setengah 8. Ya, acara cepat selesai, saya tidak akan memberikan materi apa-apa. Tahu-tahu ini itu Dr. Asia sekarang masih dalam perjalanan bisa sampai Parang, ya Pak, enggak, masih 15 menit lagi. Mudah-mudahan Pak Beli sudah nyampe ke sini sehingga acara ini nanti bisa selesai tepat waktu tanpa mengurangi materi yang akan disampaikan, karena beliau ini adalah seorang dokter dan seorang dokter dan yang mulai kecil. Mereka sudah tentu pengalamannya atau ilmunya sedikit multi. Kalau saya nyamakan sempurna, tidak ada manusia sempurna itu, sehingga mungkin sangat bisa menjawab kebutuhan kita, baik kebutuhan lahir atau jasmani maupun kaitannya dengan rohani. Untuk itu maka saya hanya akan mereview aja, mereview yang sudah kita bahas bersama. Kita semua ini harus selalu meningkatkan iman kita, harus selalu memantapkan iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini kalau punya iman yang kuat, iman yang mantap, ini kita akan menjadi abdi masyarakat tanpa reserve. Kita semua ini sekarang ini mengabdi masyarakat ini masih reserve, masih setengah-setengah, masih sakop beli aja. Yang paling banyak kita ini adalah mengabdi hanya pada diri kita sendiri. Padahal fungsi kita itu jelas, yang ditugaskan oleh Allah. Mama khalaqtul insa wal jinna wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah. Ini tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk mengabdi. Sekali lagi, mari kita renungkan. Kita diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdi. Mengabdi kepada makhluknya Allah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ini sudah merokok di kepala kita, kalau kita renungkan, ini sering kita ini hanya hafal saja. Implementasinya tidak ada.
merenung sesaat itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ini artinya bukan secara matematis modal ini pahalanya sekian itu. Ini jatuh orang implisit, kita ini diberitakan terus merenung dan merenung. Maka kalau kami sampaikan tentang tadi itu yang saya mendengarkan saya Ali Jabir ketika habis sholat malam itu sebaiknya tidak untuk baca Al-Quran, kita banyak merenung sehingga akan menguatkan iman kita. Kita semua ini dituntut untuk punya hati yang lembut. Hati yang lembut ini adalah lawannya qaswatul qalbi, hati yang atos. Hati yang keras, hati yang lunak. Kenapa dengan hati yang lunak ini kita diperintahkan? Karena hati yang lunak ini gampang untuk menerima masukan, gampang untuk menerima nasihat apapun. Tapi kalau hati yang keras itu sulit bisa menerima. Padahal untuk memperbaiki diri kita ini adalah harus selalu mau mendengarkan, mau menerima nasihat. Salah satu untuk membangun hati kita ini bisa lembut itu adalah kita menghargai dan mengingat-ingat kebaikan orang lain. Kita selalu mengingat kebaikan beliau Rasulullah SAW. Kita selalu mengingat-ingat jasa-jasa beliau Rasulullah SAW. Kita ingat beliau berjuang mulai ditugaskan sampai akhir hayatnya. Di situ yang dipikirkan hanya ummati, ummati, ummati. Dan yang paling diberatkan untuk umatnya adalah sholatnya. Dan kita juga mengingat kebaikan dan jasa-jasa orang tua kita. Kita semua bisa hidup sampai saat ini itu adalah karena jasa dan kebaikan orang tua kita. Seandainya orang tua kita sakit itu tidak mengobatkan, tidak peduli, dan mungkin kita masih hidup sampai saat ini. Seandainya orang tua kita ini tidak mendidik kita dibiarkan, dan mungkin sekarang bisa hadir di masjid ini. Orang tua kita ini selalu mengorbankan dirinya hanya untuk anaknya. Kalau kita lakukan terus-menerus, balasan apa yang telah kita lakukan terhadap orang tua kita? Kalau habis sholat, kita baca Fatihah. Fatihahnya saja itu tidak ingat yang dibaca. Mulutnya mengucapkan, tapi juga materinya juga tidak direnungkan isi-isinya. Di sini, ketika masih sugeng juga tidak banyak yang kita perbuat. Itu hati kita akan merasa menjadi lunak. Tapi sebaliknya, kalau kita ini selalu mengingat terus kejelekan orang lain, kejelekan teman kita, kejelekan tenaga kita, kejelekan staf kita, maka di situ yang timbul akan selalu marah terus. Nah, marah ini adalah salah satu penyebab hati kita yang akan menjadi yang keras, menjadi orang yang keras. Kemudian lagi supaya hati kita ini bisa lembut, kita perbanyak empati, merasakan
tapi kan tidak sehat. Nah, ini semua bukan karena ini, karena tidak tahu Pak. Ini harus dinas kesehatan itu yang saya katakan untuk sosialisasi tentang kesehatan hal-hal yang semacam ini. Itu kunjungan yang akan saya lakukan. Mengunjungi orang miskin, mengunjungi difabel, orang miskin dengan cacat. Kenapa? Saya itu bukan untuk mereka, untuk diri saya sendiri. Jadi kembali bagaimana saya ini punya hati yang lembut. Hati yang lembut akan terbangun mana kita punya empati. Dan kita lakukan terus-menerus, tidak terpaksa jadi empati dan apapun yang kita lakukan terus-menerus untuk membangun kita punya empati. Bapak Ibu saya hormati, kemarin sudah kita bahas tentang beberapa yang bisa menguatkan iman kita itu. Kita ingat kembali, yaitu pertama kita itu berdoa. Allahumma tsabbit imanana, sudah selalu saya usahakan tiap subuh. Dan bapak-bapak mungkin ya berdoa, tapi aminnya tidak sampai ke hati. Ini kita evaluasi, kenapa? Saya sudah Allahumma tsabbit imanana. Bahkan doa yang paling bagus di antara sujud, duduk dengan tahiyat, Rabbi firli warhamni. Kita kira-kira di situ bisa menghayati tidak doa kita ya. Kenapa lari tidak bisa? Karena hati kita ini adalah hati yang keras, bukan hati yang lembut tadi. Itu doa yang sangat luar biasa diucapkan dalam majelis sholat. Rabbi firli warhamni, kasihani saya Allah, wajibulni, saya minta ditanggulangi, ditambah. Jadi kalau punya hutang-hutang ditambah, kalau punya kesalahan kita ini diampuni, minta ampun. Yang sering kita lakukan, saya ini sekarang jagung saya sudah hujannya telat, masih diutang, masih diserang ulang. Dosa apa ya yang saya lakukan? Dan orang yang tidak merasa punya dosa ini adalah yang punya dosa. Dosa apa yang tidak bisa yang sampai lakukan? Satu kenal, alhamdulillah, Bu Dokter. Ya, amin. Alhamdulillah Bu. Saya tadi sudah etret supaya pas hadirnya. Ini Bu Dokter Siti Asia Al-Amin. Pak Amin kan, benar kan? Al-Amin kan? Pak Amin ini adalah PLT Kepala Kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur. Makanya Pak Syahid punya kewajiban untuk menjemput Bu Dokter Asia ini adalah saya sampaikan tadi mubalikoh mulai kecil. Ilmunya ada ilmu tentang masalah dokter fisik, berarti dokternya karena beliau adalah dosen IAIN, saya pasti yakin dokternya pasti urusan agama. Betul? Oke. Tapi apapun punya modal adalah mubalikoh. Saya sekilas kemarin mendengarkan ininya suaranya enak. Kemudian yang disampaikan itu urut. Maka saya minta Pak Syahid, tolong Bu Dokter sekali-kali partisipasi di muhasabah Sabtu pagi, meskipun gajinya kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi
Hadratan muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, ustadzah yang senantiasa kita taati dan kita ikuti fatwa-fatwanya, yang kita hormati bersama Bapak Bupati Kabupaten Tuban Al-Mukarram Kiai Haji Fathul Huda yang sangat kita taati, para pejabat di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Tuban, hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslimat, mustami'in mustami'at yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena tentu hanya dengan limpahan rahmat, nikmat, inayah beserta hidayahnya pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh barokah ini, majelis ilmu, majelis zikir, insya Allah majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga kita sekalian kelak termasuk orang-orang yang diprioritaskan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang memiliki kebiasaan membaca sholawat. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah, inna aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Maka sholawat ini Bapak Ibu jangan sampai dilewatkan, karena sholawat ini membawa hikmah yang luar biasa. Kita berdoa bila diawali dengan sholawat, ditutup sholawat, insya Allah tidak ada hijab yang menghalangi doa kita untuk sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senajan ndungone nganggo cara Jawa. Ndonga lak boten kudu cara Arab. Timbangane cara Arab tapi keliru. Wayahe anake ujian ndongakno kepingin supaya anake sregep belajar. Ndungone cara Arab tapi keliru. Sampai merem-merem oleh ndonga bismika Allahumma ahya wa Arab tapi keliru. Makanya anaknya gak sido sregep belajar. Ngewe turu itu ngene keliru. Maka doa itu yang penting adalah keyakinan hati kita bahwa doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk lali tuh zaman riyen belum ada dokter, belum banyak perawat di kampung-kampung. Kalau ada anak kecil sakit, awake panas niku sing gopong bae. Nggih, karena tidak ada dokter, tidak ada perawat baik. Nek putune awake panas, nopo sing dilakoni? Ramban, ngertos ramban nih. Njupuk godhong-godhongan, diwejeg, dikasih minyak, dipilisno ndukure alis. Dungane nopo? Ora donga sing aneh-aneh, wong biyen boten saged donga pinter. Dungane donga Jawa. Tangga teka lara minggat. Waras. Nggih napa boten? Maka keyakinan hati penting. Mergo lek kula panjenengan donga kok ragu-ragu, malaikat sing nggawa donga niku boleh bingung. Mari donga medhenteng-medhenteng, ya Allah, panjenengan paringi anak kula iki saged ketrima teng ngene perguruan tinggi negeri napa. Metok penting oleh donga, tapi mari ngono mama. Iya, anak kula gak patek pinter. Ngoten niku malaikat sing nggawa donga kula panjenengan niku kok kula jenengan keruwuh ngono. Noleh ambek nanggung iki sida kok enggak ya. Maka saya punya cerita. Suatu saat saya itu didatangi oleh salah seorang anggota jamaah pengajian saya. Beliau datang ke rumah, nggawa gula 3 kilo. Kali matur punyai, matur nuwun atas saran jenengan usaha kula sakniki
Lah panjenengan pas pengawasan niku kan maringi saran, lek kepingin rezekine lancar maca waqiah sak pelungguhan ping 40. Kaget. Panjenengan saged kelampan. Saged. Masya Allah. Lah kula sing ngandani iki dereng mati kok. Kula nek waqiah nggih apal, tapi nek sak pelungguhan ping 40 kemeng geger. Kula nanggeti malih jenengan maos niku pinten jam? Gampil sekedhak namung setengah jam. Tambah kaget malih kula. Lho kok saged ngoten? Lah nggih to wong ngoten mawon. Terus pundi jenengan carane maos? Nggih gampil nggih diwaos. Waqiah. Kaifiyahe kliru. Sakjane sing dimaksud surat Waqiah niku ya utuh ya, mulai napa ayat pertama sampai terakhir. Tapi saking yakine carane kliru lho dikersakno mbek Gusti Allah mandi karena keyakinan hati. Apalagi diawali sholawat ditutup sholawat. Untuk itu Bapak Ibu, sholawat ini maka marilah kita jadikan jimat bagi kita semua. Dalam keadaan apa mawon sholawat kena diwaca. Mudah-mudahan membuat kita menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah, oleh Rasulullah karena kebiasaan kita membaca sholawat. Bapak Ibu sekalian, dalam nyuwun ngapunten Pak Bupati, Bapak-bapak pejabat, Ibu-ibu pejabat, rawuh yang gak terlambat karena tadi itu mau melewati Babat ada kecelakaan. Truk melintang nggak bisa lewat, akhirnya putar lewat Palang, lewat pundi niku Pantura. Jadi mohon maaf agak telat. Iki ngajine dibatasi ngantos jam pinten? Sapa mulai jam 09.00? Tengku wis kiri-kiri, ono wis perlu dikabari. Bapak Ibu insya Allah ngajine mboten panjang-panjang, mergo ngaji niku nek kedawan masih sae nggih mesti enten sing gremeng. Saya wong sangkan sing ngaji kabeh payu tadi. Lho kuwatir ngoten. Tapi nek didikin ya, aku kuwatir ono sing gremeng ya. Dinteni kan mari subuh yang ngene kae teko kene ngaji mek sak nyuk lho ngene wis samune lho kula lagi kuwatir ngoten niku. Dadi sing enak iki ya sedengan. Ya gak kesuwen ya gak kedidian sedengan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang sungguh dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Majelis ilmu, majelis zikir. Karena sesungguhnya di dunia ini majelis yang dicintai oleh Allah ya majelis yang kita tempati ini. Majelis ilmu, majelis zikir. Orang yang banyak berzikir kepada Allah dijamin oleh Allah hatinya tenang. Gusti Allah berjanji kok. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Suara kula lumayan ya Bu nggih. Suara MTQ tingkat RT. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah, insya Allah hatinya tenang. Bapak Ibu, zaman akhir, zaman modern ini banyak orang stres. Paham ya? Banyak orang stres. Apa maneh musime pilkada ngoten niku. Sampai rumah sakit jiwa menyiapkan banyak bed untuk jagani orang-orang yang stres. Kira-kira stres itu saya napa Bu? Ya ono api. Ono api. Jenengan tak kanten. Oleh sing dokter kula jenengan kudu percaya. Niku Bupati ini perawat ya, ngertos ya. Stres itu ono api. Wong urip kok gak tahu stres itu gak normal malah. Stres itu sebenarnya merupakan kekuatan bagi kita sekalian untuk bisa hidup lebih baik. Tapi tergantung bagaimana seseorang mengelola stres. Ibu-ibu, sing senengane dulu. Kode kali itu. Hati-hati menjadi menteri ekonomi di dalam rumah tangga. Mergo kadang-kadang enten wong wedok niku sing gak iso kontrol ekonomi. Isone iri ngoten niku. Ana tanggane bangun omah apik sing lanang diseneni, dikongkon ngejori. Terus ngejori nyaini. Ana tanggane tuku motor anyar, iri karo
kehidupannya selalu kepingin high class, kepingin status sosial yang tinggi, padahal gak sumbut karo penghasilan. Lelek pun ngeten iki, kalau akan aturaken. Wong lanang iku pengapesane wong wedok. Mulane sampe ana wong lanang korupsi iku kadang-kadang ya pengaruhi wong wedok. Wong wedok ya wong wedok diae, iso wong wedok bojo resmi, iso wong wedok bojo setengah resmi. Iso wong wedok bojone wong. Lho nggih napa boten? Lah sing bojo resmi iki hati-hati, jangan sampai kemudian suami itu mencari rezeki yang tidak halal mergo tuntutan yang berlebihan dari istri. Sebab wong lanang lek wis kadung kena tuntutane wong wedok, akhire golek duit niku merem. Bal kedual ba kodok ba kadal ba bantal ba aspal pokok sak kintal di unta. Lan iki bahaya. Bahaya namanya rencana. Ya. Karena rezeki yang tidak halal. Bapak Ibu sekalian, lahirnya tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar. Iku mergo wong tuane hati-hati persoalan darah. Jenengan kenal Imam Syafi'i. Cak Syafi'i kenal. Ulama besar itu lahirnya dari orang tua yang hati-hati dalam soal. Makanya kalau penjenengan lek kepingin putrane dados putra putri yang solih dan solihah, salah satu di antara yang perlu dijaga adalah makan. Ojo angen-angen putrane dados putra soleh solihah kalau rezeki yang masuk ke dalam rumah tangga kita ini rezeki yang sembarangan, rezeki yang tidak terkontrol, rezeki yang tidak terseleksi dengan baik. Soal sugih miskin ono jatahe dewi-dewi, kula panjenengan gak usah ribut iri karo wong liya. Karena sesungguhnya itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita mengupayakan diri dan keluarga kita dengan rezeki yang halal, hidup kita bahagia. Tenang wong golek rezeki halal. Wong iki golek panganan halal, insya Allah boten sumpah, boten susah. Hatinya aman, tenang, gak mikir diuber-uber KPK lah, mikir diuber-uber KPK, karena dia merasa jujur, dia merasa berjalan pada apa Bu? Iya, berjalan pada prosedur yang benar. Nah, maka yang diingatkan oleh Rasulullah yang pertama, kebahagiaan itu salah satunya ditentukan yang pertama dengan qutun halal. Yang kedua, cepat-cepat tanah ibu saudara. Katanya jam 6:15 harus selesai. 6:30, baik. Yang kedua, mujalasatul ulama. Orang yang ditakdirkan oleh Allah hidupnya bahagia itu cirinya adalah senang bermujalasah, kumpul kalian para ulama. Ulama loh, orang alim. Kita tuh Pak Bupati ngaten iki, wis umaro ulama. Bukan kiai, bukan kiai. Kenapa saya bilang begitu? Karena sekarang orang dengan mudahnya memberi label pada orang dengan sebutan kiai. Gila loh. Kadang dia turun dari kepala KUA itu celukane ustaz, saiki kepala KUA kiai. Apa maneh lek serbanan. Mundak celukane syekh. Ono ngoro ibarat syekh. Padahal kalau mau kitab ya ora iso kadang-kadang. Jadi saya menyebutnya ulama bukan kiai, karena kiai itu label yang diberikan oleh masyarakat kita karena memberikan ekspektasi, apa Pak ekspektasi? Harapan yang lebih besar kepada orang yang dianggap sebagai tokoh agama. Iso ndonga, iso apa jenenge? Sambutan manten, ngoten celukane ustaz. Celukane ustaz. Tapi yang dimaksud ini ulama. Orang yang memang ahli betul dalam bidang ilmu agama. Itu orang yang bahagia. Mengapa begitu? Karena orang yang kumpulnya dengan ulama, pasti dia akan keterembesan ilmunya ulama. Dan orang yang keterembesan ilmunya ulama, insya Allah ibadahnya benar tur saya. Apa yang
dilakukan baik dan benar. Karena benar itu belum tentu baik, baik juga belum tentu benar. Contoh, Pak, jangan lek mendatang mateni wedi lho ya. Misale tenggene masjid iki ana wong jamaah, wong lanang jamaah kaosan. Niku bener napa mboten? Cara fikih. Bener napa mboten? Ya sarungan ya kaosan, sarungan kaosan. Bener nggih? Bener. Mergo amrote wong lanang iku ma baina surah wa rubba. Dereng antarane mobil sampai tekan dengkul. Kaosan bener. Tapi kaosnya burine ana tulisane wong oleh hadiah, kapal api. Terus dienggo jamaah. Niku bener napa mboten? Lho bener. Cuma kirang sae. Oleh gak sae ku apa? Ganggu jamaah liyane. Lah gitu. Longgone ngadeke kene sop sing ngarep. Terus sing mburi kan mesti maca. Allahu Akbar. Kapal. Nggih napa mboten? Bener tadi mboten saya. Maka ilmu itu penting, terutama dalam hal kepentingan untuk ibadah. Jadi kan tak ceritakan, kira nggak mantep lah bahwa ilmu itu memang penting, terutama untuk ibadah. Lihat niku enten manten anyar lek cara biyen iki lek durung 40 dina gak oleh metu. Jadi ini kuatir sawanan. Sampai sekarang, sampai saya lulus dokter, saya praktek pirang tahun ini, aku durung penyakit sawanan niku penyakit apa? Pokoknya wong tua biyen niku nggih ngarani ngoten mboten Mbak. Nggih. Lek durung 40 dina gak oleh metu sawanan. Lah niki ana manten anyar kepengin metu jamaah. Jenenge manten anyar iki lak sik rada jaim. Atas jaim nggih. Apa? Jaga ini. Jadi rada kemenyek ngono. Nanggone ning para tuwa bareng ku sik rada kemenyek. Dhek kepingin jamaah metu tapi masjidnya ado, dilarang karo para tuane. Ojo nak, awakmu ku manten jek anyar. Lek kepingin jamaah ya nang omahe, jamaah karo bapak omah. Manut. Mergo manten jek anyar. Jamaah apa? Salat maghrib. Imame para tuwa lanang, makmume para tuwa wedok, manten lanang, manten wedok. Salat maghrib lak 3 rakaat. Rakaat pertama lancar jaya, rakaat kedua mulus, rakaat ketiga imamnya kudu ngentut. Lah dhek eling tau krungu ana pengajian jarene wong sembahyang ku lek ngentut batal, timpet. Pokoke dirapetno tepak ngantek. Tepak ngantek kena dirapetno bareng rokok lah buka. Buka ngowos wis. Adik entune wong paling duwe gawe, wong paling duwe manten anyar. Wambune tekan ndi. Ngoten niku akhire sing wani komentar iku marang wedok sing dadi makmum ngomong ngoten. Sapa rek sembahyang ngentut tambune bangeri. Dadak dijawab lah mbek manten wedok anake. Mak sembahyang ojo ngomong, sembahyang kok ngomong. Ngaten-ngaten dadakno manten lanang melok jawab bojone. Iya sembahyang meneh kaya aku ini. Di wong papat sembahyang kan sing dadi boleh napa mboten enten ilmu. Tahun 2013 itu saya pernah umroh, kejadian lucu. Pokoknya wong ibadah karena ilmu niku sak liyane ibadah gak bener, guyokno wong. Guyokno wong sing parah. Enten jamaah umroh niku sak rombongan, sa'i sofa marwah. Lah di tengah-tengah sofa marwah itu kan ada pilar hijau. Di mana di situ untuk para bapak laki-laki dianjurkan untuk lari kecil. Lari kecil itu ngincip. Nah, ketika ada di pilar kecil, di pilar hijau itu, leadernya, pemimpin rombongan itu, karepe ngilingno jamaah sing nek mburi nek iki wayahe ngincip. Carane ngilingno ngangkat tas paspor diunggah-unggah. Lah sing mburi gak paham, kuwabe sak rombongan iku munggah tas paspor kabeh. Padahal iku karepe ngilingno lek wayahe ngincip. Pokoke guyokno lah, wong ibadah gak ada ilmune guyon.
Enten wong mari umroh niku tanggal 3 ngeten. Niki kula wau tepak tawaf. Niku ngentut tapi mek sekedhik mek tik. Niku termasuk ngentut napa mboten? Lah kula nggih mboten kowe bending, kula nggih jamaah biasa. Ditakoni ngono rada gregeten, tak jawab ya mbok gak melok duwe silit kok sampeyan. Rada kekus aku. Antara tak pikir-pikir kok ya sakno tak jawab. Bu, angin sing metu teko dalan mburi, baunine dut, baunine tet, baunine tot, baunine bret, baunine tit iku tetep jenenge tut batalno wudu. Lek wudune batal salat, nalika salat salate batal. Nalika tawaf ya tawafe batal. Lho ngaten iki lek kan ilmune. Keliru Pak ibadah. Umroh teh puluhan juta kan ilmune. Keliru ibadah. Maka ilmu menjadi penting. Orang itu akan bahagia hidupnya jika dia menjadi pecinta ilmu. Maka meskipun kita sudah berusia lanjut, ojo bosen-bosen golek ilmu. Mari kita berkumpul dengan orang-orang alim. Insya Allah, saumpama awak dhewe gak pate alim, tapi mergo kumpulan wong alim ketularan dadi alim. Ngoten nggih? Yang terakhir orang yang diparingi dening Allah ditakdirkan untuk menjadi orang yang bahagia adalah orang yang mau melanggengkan sholat jamaah. Wassalawatul khamsu ma'al imam. Sholat 5 waktu ini dilakoni dengan berjamaah. Niki angel napa abot? Oh ini yo angel ya abot. Jamaah itu ayo angel ya abot. Ono kok dikandani jamaah itu terus nek ngitung ganjaran jamaah. Enten iki. Enten apa mboten? Maghrib ya Pak dhewe budal nang masjid. Ono adzan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sudah pasang ruku, bawa sajadah, budal nang masjid. Ngoten iki kadang liwat ngarepe omahe tangga ono sing gak budal. Ibu ya. Gak budal ngoten iki lak jenengan mesti nyopo jeng gak jamaah ta emang jeng ganjarane 17. Ngono iku wong lek gak oleh hidayah ya Allah jawabe gak tenan. Pak Dek biyen ganjarane 17 kamu muda-muda. Meneh jamaah lek ganjarane muda ngoten. Jadi sholat jamaah itu ya gampang-gampang angel. Padahal sholat jamaah itu tidak hanya pahalanya yang berlipat, tapi banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari sholat jamaah. Keluarga, suami, istri, anak, ini kalau mau melanggengkan jamaah, insya Allah rumah tangga aman. Bapak ibu niki misalnya kok suatu saat rodok geger di jerone omah. Ngoten niku lek terus jamaah mesti do geger kok. Mesti do geger. Jamaah nih, bapak dadi imam, ibu dadi makmum. Asale betul wodok karo atine. Mbah karo. Ngoten niku bareng wayahe jamaah sing lanang imame maca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sing buri masih mumuan kan jawab enak. Amin. Kasih tau keket kan? Kasih tau keket. Mosok kok mergo mangkel terus jawabnya nyentak. Amin. Moro sing ngarep terus noleh. Amin dulu. Lah boten ta, Pak? Itu karena jamaah. Maka jamaah ini mari kita prioritaskan. Nuruti repot iku mboten enten ini. Repot niku wis mulai melek sampai ikut turu maneh repot terus. Apalagi orang modern ini yang kehidupannya orientasinya pada kehidupan dunia. Kadang-kadang budal kerja niku anake sik turu kok mulai kerja anake wis turu. Enggak sempat ibadah, enggak sempat maca Quran, enggak sempat maca sholawat, enggak sempat jamaah. Koyok-koyok uripe iku hanya dihabiskan untuk urusan dunia. Sampai disender kali lari-lari nek pujian dan masjid karo ngenteni jamaah sedulur teko.
repote dadi pejabat, saben dina mesti rapat, nganti lali maca sholawat, tapi kok bermaca WhatsApp. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iku sing bejat, ana sing pedagang. Repote dadi pedagang, jamaahe arang-arang, apa maneh wayahe rame, salate sering kelendhe. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mampu untuk menyeleksi rezeki kita masing-masing menjadi rezeki yang halal, rezeki yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang memiliki kesukaan untuk berkumpul dengan para alim, para ulama, menjadi orang-orang yang suka untuk melanggengkan sholat jamaah, sehingga kita semua semoga ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa menempuh kehidupan bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kiranya itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apa yang menjadi materi pengajian pagi hari ini membawa kebermanfaatan maslahah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini saya terjeng dulu. Wonten yang nggih. Kula nyuwun ngapunten kok menawi wonten kekiranganipun sepunten sing kata nggih, nggih. Nggih Pak nggih. Nyuwun ngapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan manfaat. Karena waktunya sudah habis, maka ada 3 pengumuman. Yang pertama, mohon keikhlasannya bacaan suratul Fatihah ditujukannya tasyakuran hari ini. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Rahmat Camat Karang minta barokah Al-Fatihah buat putra yang kedua Ananda Afiatus Zahra ingkang badine akad nikah tanggal 15 Januari. Moga lancar dan barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk yang kedua, pengumuman muhasabah Sabtu pagi pada tanggal 18 Januari, narasumber insyaallah akan diisi Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Hashim Fahmi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Al-Burhani Babat Lamongan. Kemudian yang ketiga, dimohon atas kehadiran Bapak Ibu jamaah muhasabah pada acara pengajian selapanan Syekh Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad saking Jombang nanti malam di SMP Bas Tuban. Sekali lagi dimohon atas kerawuhan kehadiran Bapak Ibu jamaah muhasabah pada acara pengajian selapanan Syekh Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad saking Jombang nanti malam di SP Bas Tuban. Alhamdulillah, sebelum acara ditutup dengan barokah doa sebagai pembawa acara. Apabila ada khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah doa dumateng Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Rozak dari Panjuran. Ilaihi falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya Rabbana lakal hamdu ba'da ya bagi jalali wajhika wa sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbis samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma kashifal mufarrijal mujibal da'watil mudhari idza ta'uka rahmat dunya wal akhirah wa rahmat hajatina ya Allah biqadri ya Allah ya rahmat dunya mansirah. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal maghfiratana wa ta'lamu hajatana faqina sulana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka iman yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabtu 'alaina wa ardina bima qasamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa tub. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.